Assalamualaikum Sobat Football United. Hari Jumat pagi sebelum mulai aktivitas kerja hari ini masih terkait dengan kemenangan Manchester United ya, menghadapi Wolves malam. Luar biasa, kemenangan yang fantastis. Menurut gua seharusnya kemenangan semalam itu tidak perlu sampai dengan menit-menit terakhir. Sebenarnya Manchester United kalau mereka bisa lebih klinikal, kalau mereka lebih fokus di lini belakang, mereka bisa dengan lebih nyaman mendapatkan 3 poin dari Mourinho menurut gua. Bagaimana penampilan Manchester United di babak pertama? Menurut gua itu mungkin salah satu penampilan terbaik musim ini. Bagaimana Manchester United tampil bagus di babak pertama, mereka mendominasi, mereka tajam, mereka memiliki peluang, mereka solid dalam bertahan. Wolves nyaris tanpa ancaman. Lalu juga bagaimana Manchester United bisa berkreasi baik itu di lini tengah utamanya dan juga lini depan. Pemain juga sangat proaktif dalam menyusun serangan, dalam bertahan. Casemiro tampil luar biasa di posisi jangkar. Bruno Fernandes juga tampil kreatif seperti biasa di lini depan, menyediakan umpan-umpan untuk pemain depan penyerang Manchester United. Garnacho, Rashford by the way juga tampil excellent di babak pertama. Banyak hal positif di babak pertama bagi Manchester United. Tapi ya sekali lagi dinamika Manchester United ini naik turunnya drastis, dan itu yang terjadi di babak kedua. Bahkan dengan situasi 1-3 menurut gua ini hal yang sangat nyaman sekali. Tinggal 15 menit tapi Manchester United teledor lagi menurut gue, ceroboh secara keseluruhan. Gue tidak ingin terlalu menyoroti pemain demi pemain karena tentang kebobolan nanti akan gue singgung lebih lanjut. Sebelum kesana, sebelum jauh kesana, artinya review lagi, ada komentar dari Erik ten Hag. Gue ambil dari manunited.com. Kemenangan yang masif. Ini masif kemenangan, tapi pertandingan ini memiliki dua sisi. Pertama-tama mari kita lihat sisi yang positif. Saya pikir kita bermain sangat bagus. Kita mendikte permainan ya. Untuk kurang lebih 1 jam. Kita harusnya bisa 3-0 atau 4-0. Tapi kita tidak mendapatkannya. Dan akhirnya ya ini berakhir cukup naif. Bagaimana kita kebobolan gol seharusnya tidak terjadi. Tapi selanjutnya kita menunjukkan ketangguhan. Khususnya Kobbie Mainoo itu merupakan gol yang luar biasa. Feelings yang bercampur. Akhirnya tentu saja kita happy setelah periode yang panjang dengan performa dan juga level yang kita dapatkan. Tapi ketika Anda mendominasi pertandingan, Anda unggul 2-0 dan juga 3-1, seharusnya Anda tidak bisa membiarkan lawan Anda untuk kembali. Ini naif dan ini tidak bagus. Kita harus bekerja memperbaiki hal tersebut. Tapi saya juga senang dengan level yang kita raih di 60 menit pertama di pertandingan. Kita juga harus tetap memelihara performa kita untuk pertandingan yang penuh. Tentu saja kita harus bisa berperforma bagus 90 menit. Tapi kita juga harus bekerja mengenai hal tersebut. Ketika kita bermain lebih banyak lagi di formasi ini secara bersama-sama, hal tersebut akan datang. Juga karena para pemain kita memiliki situasi kebugaran statusnya yang lebih bagus lagi. Beberapa masih belum di sana seperti yang kita inginkan, dan itu normal karena mereka sempat absen cedera ya untuk waktu yang lama, dan mereka masih dalam posisi jalan kembali lagi. Sekarang mereka harus meraih 100% kebugaran. Kobbie Mainoo yang luar biasa, Erik ten Hag mengatakan dia memiliki progres yang sangat-sangat luar biasa. Dia memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Dia merupakan pemain tengah yang modern. Dia bisa bertahan, dia bisa menyerang, tapi dia juga harus punya fisik yang bagus di kedua hal tadi, bertahan dan juga menyerang. Dia juga sangat compose. Ketangguhan dan juga determinasi skuad. Erik ten Hag mengatakan kalau ada spirit yang sangat besar di skuad ini, di dalam dressing room. Kita bersama-sama di atas lapangan, dan ini sangat bagus untuk dilihat. Anda melihat determinasi, Anda melihat ketangguhan dari skuad ini.
Mereka juga sangat ingin untuk mendapatkan hasil yang bagus dan mereka ingin memainkan sepak bola yang bagus. Kita harus bisa mengambil tanggung jawab yang lebih. Tentu saja kita harus bisa lebih baik lagi. Ini juga sesuatu yang harusnya terjadi di awal musim ketika kita sebenarnya mendominasi lalu kita menyia-nyiakannya begitu saja. Kita seharusnya bisa mengambil lebih tanggung jawab di momentum-momentum tersebut. Kita juga memiliki banyak pengalaman di dalam tim. Kita seharusnya bisa mengatur hal tersebut. Terakhir menyinggung tentang gol Rashford ya. Tentu dia membutuhkan gol ini. Ini merupakan gol yang fantastis, gol tim yang fantastis. Kita mencetak gol dari building up ya, dan beberapa gol juga diciptakan melalui building up. Banyak pemain yang terlibat di dalamnya. Lalu itu berganti dan dia mencetak gol yang bagus. Saya pikir Anda harus melihat konsistensi dari pertandingan terakhir dan dia memiliki 3 gol dan saya pikir 2 assist. Saya pikir di 3 atau 4 pertandingan terakhir. Ya, Marcus Rashford banyak komentar ya kan, ya begini dan begitu, Rashford begini dan begitu. Kenyataannya Rashford dalam 5 pertandingan terakhir Manchester United, dimulai dari pertandingan menghadapi Aston Villa, ini faktanya, sekali lagi ya faktanya, dia selalu terlibat dalam gol-gol Manchester United. Ada kontribusi berupa gol maupun assist. Menghadapi Aston Villa, assist. Menghadapi Nottingham Forest, gol. Menghadapi Wigan Athletic, assist. Menghadapi Tottenham Hotspur, gol. Menghadapi Wolverhampton, dia mencetak gol. Jadi pertandingan yang dia terlibat, tadi berapa pertandingan terakhir? 5 pertandingan terakhir, Marcus Rashford selalu memberikan kontribusi. Dan menurut gue ini hal yang positif di pemain yang menerima kritik sangat berat, sangat besar, terutama di paruh awal musim ini. Semoga dia bisa kembali dengan lebih konsisten lagi. Gue tidak pernah meragukan sama sekali kemampuan individu dari Marcus Rashford. Musim lalu dia sudah tunjukkan. Banyak fans mungkin hanya melihat soal masalah negatif. Ya, pemain tentu saja ada naik, ada turunnya. Ketika naik, sering sekali pujian itu tidak diberikan di tempatnya, tapi ketika turun, kritikan itu terlalu lebay, terlalu berlebihan. Menurut gue demikian. Dan Marcus Rashford bisa mengembalikan hal ini, terutama ya ketika pertandingan menghadapi Wolverhampton Wanderers tadi malam. Dia tampil tajam, dia tampil energetik, dia tampil cepat, seperti yang Marcus Rashford harus lakukan seperti musim lalu. Di babak pertama dia sangat menunjukkan hal tersebut, kapasitasnya, ketajamannya, gol dan juga satu proses gol Rasmus Højlund pun dia juga terlibat di sana. Seharusnya kalau dia bisa lebih tenang, lebih tajam, ada banyak hal yang bisa lebih banyak yang dia bisa lakukan. Tapi situasi mental karakter setelah dia ya ada masalah ya ketika sebelum menghadapi Newport, dia bisa membalikan dengan instan di atas lapangan. Ini juga mengingatkan gue musim lalu menghadapi Wolves juga dia kena hukuman ya kan dari Erik ten Hag, namun dia membayar dengan gol. Musim ini juga demikian di Molinho menghadapi Wolves lagi-lagi dengan sebuah gol. Ketika pemain menghadapi masalah dengan manajer, menurut gue Marcus Rashford menunjukkan apa yang seharusnya dilakukan. Minta maaf, mengaku salah, minta maaf, memperbaiki dan menunjukkan penampilan di atas lapangan. That's it. Jadon Sancho harusnya belajar dari seorang Marcus Rashford. Dan balik lagi ke pertandingan tadi ya, gue sepakat dengan Erik ten Hag. Kalau seandainya beberapa hal atau beberapa komentar menyalahkan Erik ten Hag strategi dan begini, dan gue nggak sepakat sekali karena Manchester United selama berapa? Sebelum gol dari Wolves, ya sekitar 60 menit pertandingan lah, tampil luar biasa, tampil bagus, dominan, mendikte, tampil tajam, solid di belakang. Manchester United sekali lagi bisa seharusnya sangat nyaman mencetak banyak gol di 40 menit awal, katakanlah demikian. Tapi ya ada hal yang tetap harus dilakukan, dikerjakan. Gua mengamati bagaimana proses gol. 3 gol dari Wolves ini merupakan tipikal gol yang diderita oleh Manchester United musim ini. Banyak terjadi. Gol penalti dari Wolves bisa dilihat di tayangan ulangnya. Gue tidak bisa tunjukkan di sini ya karena copyright. Itu diawali dari transisi Wolves dari bertahan ke menyerang. Lalu ada pelanggaran penalti. Gol kedua dari Wolves dari skema bola mati, corner. Pemain kehilangan fokus, terlalu banyak pemain di kotak penalti, tapi mereka tidak melihat pergerakan pemain lawan, tidak melihat pergerakan pemain Wolves. Bisa mencetak gol. Gol ketiga,
Prosesnya apa? Lagi-lagi transisi cepat dari tim lawan, dari Wolves yang akhirnya bisa dimanfaatkan. Gue tidak mau terlalu menyoroti soal, oke, mungkin ada yang menyinggung soal masalah apakah ada faktor Andre Onana dan lain-lain. Gue melihat proses. Bagaimana itu sebenarnya bisa dicegah kalau ada proses yang lebih bagus lagi untuk menahan serangan-serangan dari Wolves. Bola mati ketika lawan melakukan transisi. Ini yang harus diperbaiki. Manchester United terlalu mudah menurut gue memberikan keunggulannya ya secara cuma-cuma kepada tim lawan. Ya Manchester United sebenarnya sekali lagi dengan situasi 2-0 seperti yang Erik ten Hag katakan dan juga 3-1, seharusnya mereka bisa dengan sangat nyaman di pertandingan tersebut. Kalau mereka bisa lebih fokus dan sekali lagi permainan yang diterapkan di atas lapangan bahkan sampai dengan keunggulan 3-1 tidak ada masalah di sana. Erik ten Hag menerapkan formasi komposisi yang bagus, instruksi juga iya, tapi bagaimana pemain mengimplementasikan di atas lapangan. Lagi-lagi konsentrasi fokus itu yang harus diperbaiki dan masalah ini sudah ada dari musim lalu. Namun yang harus dipuji juga bagaimana ketangguhan, bagaimana karakter mereka tidak pantang menyerah. Banyak fans termasuk gua sebenarnya sudah lemes ketika situasi 3-3. Ini dinamikanya sangat turun anjlok menurut gue dari keunggulan 2-0, 3-1 dari mendominasi pertandingan, banyak peluang, tahu-tahu bisa 3-3 dan dilakukan juga atau gol tersebut ya, gol ketiga dari Wolves diciptakan di injury time. Tapi ternyata justru sebaliknya ada ketangguhan di sana, ada keinginan besar bagi dari para pemain Manchester United di atas lapangan untuk menang. Dan satu hal yang menyenangkan gue ketika gue menonton highlights bagaimana reaksi dari para pemain ketika gol-gol tersebut tercipta. Mereka sangat antusias untuk selebrasi. Mereka walaupun ada beberapa pemain yang tidak terlibat secara langsung di gol-gol tersebut seperti Diogo Dalot misalnya, tapi juga merayakan dengan sangat passionate, sangat antusias, dan ini menurut gue menunjukkan kalau skuad ini sebenarnya punya rasa lapar yang besar untuk bisa menghasilkan kemenangan di tiap pertandingannya. Semoga ini bisa terjaga. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.